Monika Utami dengan NIM 2119036, Prodi Administrasi Perkantoran, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan kantor. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peralatan perkantoran. Yang pertama itu pensil, yang kedua pulpen, yang ketiga flash disk, terus yang keempat tip X, yang kelima perforator. Yang pertama, pensil. Pensil adalah di era modern sekarang, ini biasanya disarankan untuk mengungkapkan beberapa ide ataupun uraian yang ada dalam pikiran kita, sehingga proses pembuatan maupun penentuan akan terjadi berkat ada pensil ini. Dan sebagai contohnya, proses pembuatan sebuah tulisan atau desain, pensil ini juga berbahan kayu. Dan cara pemakaiannya itu gampang banget. Jadi pertama kita raut dulu, habis itu kalau udah tajam kita bisa gunain di buku tulis. Yang kedua, pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang penting karena banyak banget keperluan tulis menulis di kantor. Tulisan dari pulpen ini jika salah bisa sekali dihapus dengan menggunakan tip X. Namun meskipun begitu, alat tulis ini kebanyakan digunakan untuk penulisan yang tanpa perubahan. Sedangkan untuk penulisan yang mungkin nantinya akan dirubah, biasanya menggunakan pensil. Bahan ballpoint ini yaitu bahannya Toiket-Net yang menjadikan pulpen ini tahan banting, bahkan tahan terhadap sebuah es krim sekalipun. Dan pulpen ini digunakan sangat enak sekali karena bagian bawahnya itu runcing dan bikin tulisan kita tuh kayak kelihatan rapi dan bagus gitu. Yang ketiga, tip X. Tip X adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari tinta pulpen. Alat ini menggantikan hasil penulisan dengan menutupi menggunakan cairan yang berada di dalamnya. Bahan pembuatan tip X ini yaitu bahan dan formalisnya adalah resin. Resin DR-nya 102 gram dan liponnya 2 gram, aluminiumnya 3 gram dan titaniumnya 15 gram. Nah, tip X ini digunakan jika kita lagi nulis misalkan salah, terus akhirnya kita timpa deh pakai tip X ini. Nah, enaknya pakai tip X ini tuh karena walaupun dia kecil kayak gini, dia isinya banyak. Udah gitu, kayak gampang gitu, gak ditaruh di mana-mana, kayak taruh di meja, terus di tas, gitu. Dan yang ketiga adalah flash disk. Alat ini berfungsi untuk menyimpan data digital selain di komputer. Selain itu, media ini penyimpanannya juga berfungsi untuk memindahkan data di digital dari komputer satu dengan komputer yang lainnya. Perlengkapan kantor ini berupa memiliki flash disk. Ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Karena biasanya di kantor itu banyak banget yang ngebutuhin flash disk buat menaruh data supaya data-datanya itu nggak hilang. Jadi kalau misalkan ada tugas yang belum diselesaikan, bisa kita simpan di sini dulu, habis itu nanti kita bisa kerja lagi di rumah. Jadi sebenarnya tuh fungsi flash disk itu banyak banget, dan bentuknya dia yang kecil kayak gini, terus praktis banget buat dibawa kemana-mana. Jadi banyak nih orang-orang yang suka pakai flash disk ini. Yang terakhir adalah perforator yang biasanya sering diucapkan dengan kata pembolong kertas. Alat ini biasanya digunakan untuk melubangi suatu kertas atau dokumen. Biasanya alat ini digunakan untuk membolongi dokumen atau arsip-arsip yang belum diarsipkan atau disimpan. Perforator ini terbuat dari logam dan mudah sekali digunakannya. Contohnya nih ya, kita kan lipat nih, terus itu kita masukin ke sini, terus tinggal ditekan, jadi deh bolong. Jadi caranya gampang banget, cuma dimasukin kayak gini doang, ditekan, lalu langsung bisa jadi bolong. Terus langsung bisa juga dipindahin ke sinyal header untuk supaya kelihatan rapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlengkapan perkantoran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sinyal header, terus yang kedua stop map, dan yang ketiga buku agenda, dan yang keempat kalender duduk, dan yang terakhir ID card. Sinyal header.
Di sini saya akan menjelaskan tentang snap header. Map snap header adalah map yang dimiliki penjepit di bagian tengah. Jika menggunakan map ini, maka kita perlu mengubangi arsip atau berkas-berkas dengan perforator, biar bisa kertas-kertas itu dikaitkan dengan penjepit yang di tengah. Map smelter ini terbuat dari plastik dan bisa juga ada yang terbuat dari kertas. Di dalamnya tersedia besi atau penjepit untuk dokumen. Cara menggunakannya gampang banget. Jadi kita pertama-tama tuh kita bolongin dulu kertasnya, terus kalau udah dibolongin kita buka ini, terus lalu kita kaitkan ke sini. Dan gunanya pakai map snap header itu banyak sih, karena snap header ini kan plastik, jadi bisa melindungi dokumen-dokumen kita kalau misalnya dokumen kita kena air atau ke tumpahan kopi. Jadi manfaatnya snap header itu banyak banget sebenarnya. Yang kedua adalah stok map folio. Adalah map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya seperti bawah, samping, atas. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalam agar tidak terjatuh. Bahan map ini berupa kertas yang tebal atau biasanya kertas yang udah bekas buram-buram gitu, kertas buram. Nah, biasa juga ada yang bahannya plastik. Nah, cara menggunakannya itu gampang banget. Jadi suratnya nggak akan keluar atau kemana-mana karena ada pesanggahannya seperti ini. Ada di bawah, samping, sama yang di atas. Jadi surat-surat ini nggak akan keluar kemana-mana. Dan dengan adanya map seperti ini, jadi kita gampang bisa memisahkan arsip-arsip yang penting atau yang tidak penting. Nah, lalu juga gampang sekali untuk dicarinya karena map ini berkreasi warnanya banyak, jadi kita bisa beda-bedain surat-surat dengan warna. Yang ketiga adalah buku agenda. Buku agenda adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dalam jangka waktu 1 tahun. Buku agenda ini bisa dibedakan menjadi 3, namun yang sering digunakan yaitu agenda tunggal. Karena buku agenda tunggal yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dengan nomor yang berurutan. Buku agenda ini juga mempunyai banyak fungsi yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan perusahaan, bisnis, dan organisasi. Karena dengan kita menggunakan buku agenda, kita bisa mencatat apa yang akan dikerjakan. Terus lalu kita juga bisa mencatat hal-hal yang penting kayak hari ini bertemu dengan siapa, terus surat-surat penting apa yang udah pernah masuk ke perusahaan kita, terus surat-surat penting apa yang udah keluar dari perusahaan kita. Nah, buku agenda ini tuh biasanya tuh ada 2 model gitu. Kadang tuh buku agenda ada yang bener modelnya resmi kayak gini bentukannya, berbahan kulit gitu. Terus ada juga buku agenda yang bentukannya kayak gini, bisa juga ini kayak cuman buat nulis-nulis kayak hal-hal yang kayak misalkan kita baru bikin surat keluar nih buat perusahaan ini gitu-gitu. Jadi fungsinya buku agenda itu yaitu buat pengingat atau juga buat kayak bukti kalau kita tuh pernah ngeluarin surat ke perusahaan mana gitu. Yang keempat adalah kalender duduk. Biasanya kalender duduk ini digunakan di berbagai macam-macam perkantoran gitu ya kan, berbagai perusahaan. Karena kalender duduk ini tuh bermanfaat banget untuk pengingat pekerjaan, kayak pengingat hari-hari penting, pengingat perencanaan jadwal. Kalender duduk ini juga bisa diletakkan di bagian meja depan agar kita mudah digunakan atau kita mudah banget buat ngelihatnya. Meskipun smartphone memiliki kalender digital, namun kalender kertas ini lebih sering dicari karena dengan adanya kalender duduk kayak gini yang modelnya kertas, jadi kita bisa nih misalkan tanggal 26 kita mau kemana, jadi kita bisa nandain dengan tulisan kita sendiri. Namun juga kalender ini juga mudah didapatkan di mana-mana juga sekarang udah banyak kayak gitu. Yang terakhir adalah ID card. ID card itu berfungsi sebagai alat memperkenalkan diri kita. Jadi seandainya kalau kita berpapasan dengan orang, kita bisa melihat nih dari ID cardnya dia yang ditempelin di baju. Nah, dengan digunakannya ini supaya kita bisa saling tahu nih siapa nih identitasnya gitu kan. Nah, cara pakai ID cardnya ini gampang banget, bisa ditempelin di sini dan bisa juga dikalungin. Nah,
dengan ada ID cardnya ini, kita tuh jadi kayak gampang gitu kalau kemana-mana, kayak nggak perlu orang kayak nanya siapa nama kamu, jadi orang-orang bisa ngeliat dari ID card kita tuh. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan perabotan perkantoran, yaitu faksimal, filing kabinet, mesin penghancur kertas, rak arsip, dan lemari arsip. Yang pertama adalah mesin faksimal atau yang biasanya dengan mesin fax. Adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil berupa aslinya. Faksimal juga berfungsi untuk sebagai telekomunikasi sejenisnya kayak telegrafi yang memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima gambar dan tulisan melalui kabel atau gelombang radio. Yang kedua adalah filing kabinet, yang dimana lemari arsip yang besar dan terdiri dari beberapa laci antara sampai 1 atau 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 sampai 5 laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 500 lembar arsip ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus ataupun vertikal, berderet ke belakang, namun muatannya tuh kayak banyak gitu. Nah, bahan yang digunakan lemari ini yaitu bahan besi yang kokoh dan mudah awet. Lalu gak gampang kayak karatan. Nah, filing kabinet ini sering banget digunakan di dalam perusahaan-perusahaan gitu, apalagi perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar nyimpen surat. Yang ketiga adalah mesin penghancur kertas, yaitu sebuah mesin yang memang mestinya ada di dalam suatu kantor pada umumnya, karena dengan adanya mesin itu kita dapat mengurangi tumpukan kertas yang telah tidak terpakai lagi pada lemari penyimpanan kantor. Nah, dengan adanya penghancuran kertas juga memudahkan kita untuk mengurangi arsip-arsip yang nggak digunakan, yang udah nggak penting gitu kan. Jadi buat bisa menghilangi jejak, misalkan kayak surat-surat rahasia yang udah nggak kepake itu bisa dihancurin tanpa orang bisa tahu lagi apa isinya. Terus dengan adanya penghancur kertas ini juga memudahkan kita untuk mengurangi tempat. Jadi tempat kita tuh kayak kelihatan luas aja kalau misalnya udah nggak ada surat-surat yang nggak kepake gitu. Yang keempat adalah lemari arsip, yaitu lemari yang berbentuk lemari besar tapi dia nggak ada pintunya gitu, jadi kayak cuma disekat-sekat doang. Nah, lemari ini merupakan salah satu item furnitur yang sangat dibutuhkan di dalam kantor atau yang lainnya. Selain itu, fungsinya itu untuk menyimpan dokumen dan arsip-arsip kantor. Lemari ini juga memudahkan kita dalam pencarian arsip-arsip atau dokumen lama yang sangat penting. Nah, karena dengan modelnya dia yang disekat-sekat, jadi kita bisa memisahin nih, misalkan arsip ini arsip yang penting, arsip ini yang nggak penting. Jadi kita bisa tahu, oh ini arsip yang penting di bagian sini. Namun bahan yang digunakan untuk lemari ini yaitu biasanya bisa digunakan dengan bahan kayu atau besi juga bisa. Tapi sering kebanyakan tuh lemari ini tuh terbuat dari bahan-bahan kayu gitu sih. Yang terakhir adalah rak arsip. Rak arsip itu yang bentuknya lemari yang gede, terus kalau dibuka cuma kayak ditarik gitu. Nah, lemari ini adalah persiapan dengan menyusun berkas-berkas secara lateral atau menyamping. Berkas-berkas ini biasanya dikelompokkan dulu nih, misalkan berkas tahun dari 96 sampai ke 99. Nah, agar kita juga mudah untuk mencarinya dari tahun ke tahun. Lalu biasanya surat-surat ini tuh dimasukkan dulu ke outner atau kotak arsip sesuai dengan pengelompokannya. Habis itu baru kita masukin ke lemari arsip pada masing-masing kelompok. Nah, pada masing-masing kelompok biasanya ditempelkan dulu dengan label nama untuk mempermudah kita untuk mengolahnya atau untuk sesekali kita akan mencari dokumen itu. Nah, dengan adanya rak arsip ini kayak memudahkan kita untuk menaruh arsip-arsip yang udah lama, misalnya udah lama nih kayak ketumpuk-ketumpuk, kan pasti bakal ada arsip-arsip baru lagi. Nah, itu tuh bisa gampang banget cara misahinnya, cuma dengan menggunakan opener dan ditempelkan label nama, lalu kita
taruhkan di samping-samping gitu, jadi kita jadi gampang kalau misalkan mau nyari lagi gitu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.